Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam 24 jam ya buat kita semua karena kita berada di time zone yang berbeda. Di saya sudah hampir setengah 12 malam, tengah malam. Waduh. Ya, baik. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF 2024 tentunya buat kita semua. Dan saya Ira, saya host pada panel kali ini. Panel kita memasuki panel 315 di hari ketiga, Rabu 26 Juni 2024, akan berlangsung dari mulai 10.15 sampai 11.45. Kalaupun ada extra time, saya bisa berikan ya 5 sampai 10 menit karena memang tidak ada lagi panel setelah ini, tapi memang agak waktu tidur saya nanti agak terganggu sedikit, tapi nggak apa-apa. Uh, dan kali ini tema panel kita adalah Lembaga Pendidikan, Perlawanan Kekerasan Seksual, dan Penguatan Kesadaran Gender. Dan chair kita, our beloved chair, Sabina Satriani Puspita, PhD. Beliau adalah Deputy Director, Monash Earth Faith Indonesian Engagement Center. Langsung saja forum saya serahkan sepenuhnya ke Sabina ya. Kak Sabina, silakan Kak Sabina. Baik, terima kasih Kak Dia Irawati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman di sini di panel 315 ya, yang berjudul Lembaga Pendidikan, Perlawanan Kekerasan Seksual, dan Penguatan Kesadaran Gender. Senang sekali, sungguh saya merasa sangat terhormat dan beruntung bisa berada di sini untuk menjadi chair dari panel presentasi-presentasi menarik banget. Yang pertama bakal ada dari Kak Susi Gustiana dari Aji Mataram yang presentasinya berjudul Perspektif Feminis Mendobrak Relasi Kuasa dalam Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Penyintas Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Yamawala, Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saking serunya, judulnya cukup panjang, namun nanti kita bisa perhatikan lagi lebih seksama isi dari presentasi Kak Susi Gustiana. Nanti akan dilanjutkan oleh presentasi Kak Januari Pratama Trisnaningtyas, Adelia Citra Trisnawati, dan Devinta Permata Anggraini dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Luar biasa sekali nih teman-teman dari Jawa Timur ya. Presentasinya akan berjudul Pengaruh Utamaan Gender dalam Pendidikan Tinggi. Analisis implementasi kampus responsif gender. Pasti banyak pertanyaan, apa itu pengaruh utamaan gender, apa itu kampus responsif gender, nanti kita dengarkan dengan seksama dari Kak Adelia dan Devinta. Lalu akan dilanjutkan presentasi ketiga oleh Kak Kustini dan Kak Warnis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang berjudulkan Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kalau bunyinya perlawanan pasti seru banget, jadi nanti kita nantikan dari mereka presentasinya. Last but not least, terakhir dan yang pastinya bukan berarti tidak penting, tidak kalah penting adalah dari Kak Fadila Rahma Eka Putri dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan partner presentasinya Stefani Kesia Wijaya dari Prodi Teknik Bioproses Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Topik presentasi mereka judulnya adalah defisiensi dalam implementasi regulasi PPKS pada perguruan tinggi menyebabkan intrusi oligarki dan dinamika politik institusi. Kira-kira apa ya hubungannya ya antara oligarki, politik institusi, dan regulasi PPKS? Nanti kita dengarkan dengan seksama. Saya belum melihat tadi ya Kak Fadila dan Stefani, tapi ntar kita cek lagi aja kira-kira kalau mereka udah di ruangan. Kita langsung dengarkan mereka di terakhir nanti. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya hanya ingin mengingatkan untuk presenter pertama dan semua presenter hanya akan ada waktu 15 menit untuk berbicara. Nanti saya akan memberi notifikasi 3 menit sebelum waktu presentasinya habis untuk menyelesaikan presentasinya. Jangan khawatir kalau misalnya ternyata masih banyak yang harus dibicarakan, karena kita akan ada 25 sampai 30 menit tanya jawab. Mungkin itu bisa jadi ajang klarifikasi bila ada yang mau ditambahkan dari presenter ya. Lalu saya juga ingin mengingatkan teman-teman hadirin sekalian yang audiens yang mendengarkan, jika ingin menyampaikan tanggapan dan pertanyaan kepada presenter,
itu nanti ada waktunya setelah semua presentasi. Jadi tidak bukan setiap presentasi tapi semua presentasi selesai dulu, baru pertanyaan bisa disampaikan dengan singkat dan padat ya. Teman-teman jangan lupa agar setiap orang di sini bisa menyampaikan pertanyaan tanggapannya. Jadi tidak ada yang terlalu memakan waktu untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Lalu nanti kalau teman-teman bisa mau menanyakan langsung eh, melalui ketikan, nggak mau bicara, tinggal dilemparkan pertanyaannya, diketik di kolom Q&A. Q&A dan bukan chat ya, melainkan Q&A. Nanti Mbak Diah Irawati sebagai host akan membantu. Baik, tanpa berpanjang, saya akan persilahkan Kak Susi untuk memulai presentasinya. Silakan Kak Susi. Baik, terima kasih Kak Sabina dan Mbak Ira untuk kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mempresentasikan em, penelitian yang berjudul Perspektif Feminis Mendobrak Relasi Kuasa dalam Perlindungan Hukum terhadap Santriwati Penyintas Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Ya Maula Labangka Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Baik, saya Susi Gustiana, jurnalis Kompas.com dan anggota Aji Mataram. Kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren yang diduga dilakukan oleh tokoh agama, pimpinan pondok pesantren terhadap santriwati. Dan setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah pendidikan termasuk di pesantren ini masih tabu untuk dibicarakan. Setelah viral, ada 29 santriwati Ponpes Ya Maula di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini terjadi pada 31 Mei 2023 saat santriwati tersebut kabur dari pesantren karena diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pimpinan Ponpes. Penelitian ini menggunakan perspektif feminis yang dikemukakan oleh Michael Bokol, yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa seperti santriwati dan pimpinan pondok pesantren sebagai pelakunya. Ketimpangan ini turut didukung dengan pemahaman agama yang menormalisasi kekerasan seksual karena tidak berspektif korban. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan jaminan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Jadi analisis terkait akses keadilan dan pemenuhan hak komprehensif korban kekerasan seksual dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori politik seksual Sariket Millet pada tahun 1934 sampai 2017 dari bukunya yang berjudul Seksual Politik yang terbit pada tahun 1970-an serta prinsip kemaslahatan dalam Islam, termasuk juga perspektif hukum feminis. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu wawancara penyintas, wawancara pendamping dari LPA dan juga dari teman-teman Kompas NTB, yaitu kumpulan dari teman-teman pendamping CNTB yang melakukan pendampingan juga terhadap kasus ini. Observasi juga dilakukan yaitu dari hasil wawancara juga terhadap orang tua korban, dan penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada kasus 29 santriwati di pondok pesantren yang Maula Labangka belum sepenuhnya didapatkan. Hal itu karena kasus yang cukup alot ini di proses litigasi pada tahap penyelidikan di kepolisian, kasus ini tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan karena kehabisan waktu. Tersangka terpaksa dilepaskan oleh polisi. Hal itu karena menurut keterangan dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap pendamping, ada keterlibatan atau relasi kuasa yang dimainkan oleh Bupati Sumbawa karena masih ada hubungan satu lembaga yaitu NU antara pemilik Ponpes dengan Bupati Sumbawa, sehingga jaksa tidak melanjutkan kasus ini ke tahap selanjutnya. Padahal tersangka ini sudah ditetapkan, sehingga polisi terpaksa melepaskan tersangka menjadi tahanan kota sempat juga, dan tersangka pada akhirnya kembali ke ponpesnya. Beberapa anak-anak ini
Ada yang kembali ke Ponpes melanjutkan pendidikan, dan juga ada juga yang trauma dan keluar dari Ponpes tersebut. Kenapa pada akhirnya saya memilih perspektif feminis untuk mendobrak relasi kuasa? Karena hanya menggunakan perspektif feminis kita dapat melanjutkan advokasi terhadap kasus ini, sehingga polisi maupun jaksa bisa melanjutkan kasus ini ke ranah pengadilan seperti itu. Baik, mungkin nanti akan diperdalam dengan sesi wawancara. Kak Susi, termute mic-nya. Halo, Kak Susi. Kak Susi kepencet ya mic-nya. Ya. Sepertinya udah selesai kali ya, Sabina ya. Presentasinya udah selesai deh. Oh, Kak Susi sudah selesai? Ya, mohon maaf, tadi ada yang nelpon teman saya, jadi tadi mikrofonnya itu nggak aktif. Saya sudah selesai presentasi, demikian yang dapat Oh, saya sampaikan ke Sabina. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Kak Susi. Jadi ini berarti tahapan selanjutnya akan melakukan wawancara ya, atau menganalisis wawancaranya. Wawancara sudah dilakukan. wawancara sudah dilakukan dan sekarang ini sedang tahap penelitian karena Oke, tunggu juga the next hasil dari gelar kasus di Polda NTB untuk melanjutkan kasus ini. Seperti itu. baik, menarik banget. Jadi nanti teman-teman kalau di saat Q&A mau ada pertanyaan atau masukan tentang next step-nya penelitian luar biasa Kak Susi, bisa banget ya. Karena ini penting sekali, tadi sudah dikemukakan. Salah satu klaim Kak Susi adalah agama menormalisasi tindakan kekerasan seksual. Tapi di sisi lain juga ada klaim terkait dugaan keterlibatan Bupati Sumbawa karena kedekatannya dengan organisasi masyarakat setempat dan pimpinan Pompres ya. Nah, kira-kira dengan demikian apakah berarti yang menormalisasi agamanya atau pelaku-pelaku yang berafiliasi dengan agama tersebut? Itu mungkin kita bisa diskusi lagi ya di sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak Kak Susi, luar biasa. Mungkin saya akan langsung saja mempersilahkan kelompok kedua untuk mempresentasikan penelitiannya. Kak Adelia dan Kak Devinta dari UPN VJ Jawa Timur, JT, UPN VJT. Silahkan Kak Adelia dan Kak Devinta. Siapa yang mau mulai? Baik, saya izin untuk share screen sebentar ya. Siap Kak Devinta, silahkan. 15 menit dan saya akan mengingatkan 3 menit sebelum waktu kakak-kakak selesai. Sambil menunggu Kak Devinta, mungkin saya juga mau mengingatkan buat teman-teman peserta semuanya yang mau eh, menampakkan wajahnya di video boleh banget ya. Kan nanti juga jadi rekaman kita indah sekali kalau ada beragam wajah yang antusias mengikuti diskusi muncul di layar. Kak Devita Ya, sudah siap? dan Udah? juga virtual backgroundnya yang udah dibagiin ke semua presenter dan peserta dipakai ya. Jadi kita biar Ya, bisa sama-sama merayakan dan merayakan dan menyemarakan KCIF ya. benar sekali. Jadi kalau yang sudah ada, virtual backgroundnya bisa dipakai. Mohon dipakai. Sudah siap, Kak Devinta? Baik, sudah. Oke, Sudah silakan. masuk share Waktu screen kami saya? persilakan. Silakan. Yes, sudah masuk. 10.30. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak untuk Devinta, maaf banget. Boleh nggak suaranya dikerasin gitu dikit ya? Biar nanti kedengaran di rekamannya, baik. kedengaran dan di YouTube nanti kan akan kita upload ya. Iya, Makasih. baik. Baik, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan.
Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan kami untuk bisa mempresentasikan terkait penelitian yang berjudul pengaruh utamaan gender dalam pendidikan tinggi yang nantinya akan dispesifikasi sebagai analisis implementasi kampus responsif gender. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menggunakan virtual background karena ternyata laptop saya tidak kompatibel. Jadi saya cuma bisa pakai blur video aja yang mungkin lebih proper. Langsung next ke slide selanjutnya. Untuk abstrak di sini penelitian kami membahas terkait implementasi kasus responsif gender di UPN Veteran Jawa Timur dengan fokus pada aspek akademis, dukungan sosial, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan fasilitas pendukung lainnya. Metode penelitian yang kami lakukan itu menggunakan dua metode, yaitu survei melalui Google Form dan interview secara langsung ke beberapa peserta terhadap mahasiswa yang berasal dari 19 program studi lintas fakultas di lingkungan kampus UPN Veteran Jawa Timur. Dan pada temuan penelitian kami menunjukkan bahwasanya ada universitas yang telah responsif gender dalam aspek sosial, baik secara akademis maupun non-akademis, yang mana itu disesuaikan dengan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan, serta akses pendidikan yang bisa diakses oleh siapapun. Namun, setelah kami melakukan penelitian ini, terdapat kekurangan dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan fasilitas pendukung lainnya, yang mana Satgas PPKS itu masih belum beroperasi secara optimal dan diperlukannya Satgas dengan perspektif gender untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender secara efektif. Selain itu, ditemukan fasilitas yang belum ramah gender, seperti tangga yang tidak ramah difabel dan lansia, serta kamar mandi yang berdekatan dan terbuka. Penelitian ini menegaskan bahwasanya terdapat urgensi pengaruh utamaan gender dalam pengelolaan kampus yang responsif gender untuk memastikan inklusivitas bagi seluruh sivitas akademik. Rekomendasi yang bisa kami berikan pada penelitian ini mencakup terkait peningkatan kerja dari Satgas PPKS dan peningkatan fasilitas yang ramah gender serta peningkatan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Sehingga pengaruh utamaan gender di sini bukan hanya merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan sustainable program dengan strategi ini yang mana nantinya diharapkan terwujud adanya kesetaraan gender yang dapat memperkuat kemampuan dari kampus tersebut untuk bisa menyelenggarakan birokrasi yang lebih efektif dan lebih ramah gender. Untuk next slide selanjutnya, kami membahas terkait kerangka teori. Untuk kerangka teori di sini kami menggunakan indikator perguruan tinggi responsif gender yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Republik Indonesia, yang mana indikator-indikator ini mencakup ada 9 indikator. Yang pertama adanya PSGA, yaitu Pusat Studi Gender dan Anak. Selanjutnya ada profil ramah gender. Lalu ada SK Rektor terkait pengaruh utamaan gender di perguruan tinggi. Lalu ada standar mutu pendidikan yang responsif gender, standar mutu penelitian yang responsif gender, juga ada standar mutu pengabdian yang responsif gender. Selain itu, indikator ini juga mencakup tata kelola perguruan tinggi yang responsif gender, lalu bergerak ke partisipasi masyarakat yang mana melibatkan peran serta sivitas akademika dalam perencanaan evaluasi tindak lanjut Tridharma perguruan tinggi yang responsif gender, serta indikator yang terakhir yaitu zero tolerance kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Untuk metode penelitian kami menggunakan metode kuesioner dan interview yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mencakup dengan 4 komponen utama, yaitu kuesioner baik secara akademik, sosial, PPKS, dan fasilitas yang ada di kampus Universitas Veteran Jawa Timur. Interview kami sudah di sini saya menyimpulkan terdapat dua fakultas yang sudah kami lakukan untuk interview, yang mana ketika saya conclusion untuk simpulkan, di mana ketika
pada fakultas satu dan lainnya memiliki kesenjangan dan perbedaan yang signifikan, di mana waktu interview saya bisa memberikan conclusion pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis bahwa Satgas PPKS-nya itu kurang aware, sehingga perlu integrasi dari secara regulasi maupun birokrasi dari fakultas tersebut. Sedangkan untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, PPKS sudah sangat aware, sehingga tinggal peningkatan atau optimasi kualitas dari Satgas PPKS yang ada di fakultas tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk slide berikutnya, Devinta. Oke, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya, ditemukan bahwa tingkat keseluruhan responsivitas gender di perguruan tinggi UPN Veteran Jawa Timur ini sudah baik secara kuantitas, namun secara kualitatif masih perlu pengembangan atau masih ada beberapa hal yang harus dikembangkan, khususnya di bagian fasilitas dan kinerja satuan tugas PPKS yang dibuktikan dengan penjelasan berikut. Next. Oke, berdasarkan penelitian yang kami lakukan sebelumnya, didapat data-data indikator responsif gender dalam tiap fakultas yang ada di UPN Veteran Jawa Timur sebagai berikut. Dengan fakultas, sebentar Devita itu tidak terlihat ya, untuk grafiknya boleh dicoba dulu. Ngeheng ya, Kak Devinta ya, atau Iya, sepertinya. Itu dari PPT-nya sendiri ada beberapa hal yang nggak kelihatan sih, Kak. Jadi mungkin sama Devita akan di-refresh terlebih dahulu. Nah, ini. Oke. baik. Oke, terima kasih Devinta. Oke, berdasarkan penelitian sebelumnya, didapat bahwa data-data indikator responsif gender dalam fakultas yang ada di Veteran Jawa Timur sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP mendapatkan hasil peringkat 2 atau cukup baik dalam komponen akademik dan baik dalam komponen fasilitas dan sangat baik dalam komponen sosial. Selanjutnya ada FIK yang mendapatkan hasil baik di komponen akademik dan komponen fasilitas dan sosial. Selanjutnya di FEB sendiri hasilnya baik di komponen akademik, baik di fasilitas dan sangat baik di bagian sosial. Lalu untuk FT atau Fakultas Teknik mendapatkan hasil yang cukup baik di bagian akademik dan cukup baik di bagian fasilitas, namun dan juga sudah baik di bagian sosial. Selanjutnya di FAD atau Fakultas Arsitektur dan Desain mendapatkan peringkat baik di ketiga komponen yang ada, yaitu akademik, fasilitas, dan sosial. Lalu di Fakultas Pertanian atau FP juga sama mendapatkan peringkat yang cukup baik di 3 komponen, yaitu akademik, fasilitas sosial. Lalu di Fakultas Hukum sendiri mendapatkan peringkat yang baik dalam komponen akademik dan fasilitas dan cukup baik di komponen sosial. Next. Oke, berikutnya berdasarkan awareness di setiap fakultas, didapat temuan bahwa 4 fakultas sudah cukup aware dengan Satgas PPKS di UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Pertanian, serta Fakultas Hukum. Namun, terdapat 3 fakultas yang belum aware dengan adanya Satgas PPKS dan prosedur-prosedur yang mungkin harus dilakukan oleh para calon pelapor kepada Satgas PPKS di UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, dan juga Fakultas Arsitektur dan Desain. Next. Sebelumnya, Devinta. Oke.
Selanjutnya adalah kondisi UPN Veteran Jawa Timur yang dilihat berdasarkan 9 indikator perguruan tinggi responsif gender. Next slide. Oke, untuk indikator pertama yaitu Pusat Studi Gender dan Anak, UPN Veteran Jawa Timur sedang dalam tahap untuk menginisiasi Pusat Studi Gender dan Anak tersebut. Yang kedua, profil gender di UPN Veteran Jawa Timur sudah cukup baik yang bisa dilihat dari rasio jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan juga jumlah pimpinan berdasarkan gender. Namun di indikator ketiga, belum ada SK atau suatu keputusan rektor tentang pengarutamaan gender di perguruan tinggi UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya, di beberapa program studi sudah memiliki mata kuliah gender sebagai implementasi standar mutu pendidikan yang responsif gender, namun belum juga ada standar mutu penelitian yang responsif gender. Jadi sudah ada beberapa langkah yang sudah diambil untuk mengarusutamakan gender, tapi belum ada mutu penelitian yang responsif gender. Selanjutnya, yaitu standar mutu pengabdian masyarakat, yang responsif gender dapat dilihat dari sebagian kecil program pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk sebelumnya, next. Iya, jangan dipindah dulu ya. Selanjutnya yaitu standar mutu pengabdian masyarakat yang responsif gender dapat dilihat dari sebagian kecil program pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Jadi sudah ada beberapa program pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam lingkupan veteran Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah program-program yang ada di KKN atau kuliah kerja nyata yang dilakukan oleh mahasiswa veteran Jawa Timur yang menyasar untuk tujuannya meningkatkan kesetaraan gender seperti itu. Lalu di UPN Veteran Jawa Timur belum memenuhi tata kelola perguruan tinggi responsif gender yang dibuktikan dengan masih banyaknya fasilitas yang belum mengutamakan gender dengan awareness yang masih minim. Contohnya bisa dilihat bahwa ada beberapa fasilitas yang kurang responsif gender seperti tangga yang tidak aksesibel untuk penyandang disabilitas dan lansia, dan juga toilet yang berdekatan antara toilet laki-laki dan perempuan yang menyebabkan adanya sangat minim privacy seperti itu. Lalu 3 belum menit ada lagi peran ya, Kak. serta, ya, lalu belum ada peran serta sivitas akademika dalam perencanaan evaluasi tindak lanjut dari Tridharma Perguruan Tinggi dan Responsif Gender. Dan yang terakhir adalah UPN Veteran Jawa Timur mewujudkan zero tolerance kekerasan dalam perempuan laki-laki dengan didikan satu PKS, ya namun aksi yang dilakukan oleh Satgas tersebut masih minim. Next. Singkatnya, UPN Veteran Jawa Timur telah memenuhi 5 dari 9 indikator perguruan tinggi responsif gender dengan hasil sebagai berikut yang dapat dilihat dalam tabel yang tertera. Lalu selanjutnya, Devinta, next. Oke, dari kesimpulan yang kami ambil dari penelitian ini, melalui penelitian ini kita bisa menemukan bahwa Universitas Veteran Jawa Timur telah membuat langkah dalam hal responsif gender, terutama di bidang sosial dan akademik. Namun masih ada beberapa area yang masih harus ditingkatkan, seperti penanganan kekerasan berbasis gender dan fasilitas pendukungnya yang masih cukup kurang seperti itu. Serta satuan tugas PPKS yang belum beroperasi secara optimal, sehingga masih ada beberapa fakultas dan mahasiswa yang belum cukup aware terhadap Satgas ini, beserta prosedur apabila ingin melakukan pelaporan kepada Satgas terkait. Selain itu, ada juga fasilitas yang kurang ramah gender, sebenarnya sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada tangga yang kurang aksesibel untuk penyandang disabilitas dan lansia, serta toilet yang minim privacy. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ada 5 dari 9 indikator perguruan tinggi yang terpenuhi, dan kami merekomendasikan untuk UPN Veteran Jawa Timur agar meningkatkan kinerja satuan tugas perspektif gender dan meningkatkan fasilitas ramah gender, serta meningkatkan kesadaran gender di lingkungan kampus. Next. Oke, untuk slide selanjutnya adalah slide akhir dari presentasi kami hari ini. Sekian kami sampaikan untuk presentasi penelitian kecil yang kami lakukan dalam satu tim ini. Apabila ada pertanyaan, we look forward to the questions and untuk respon-responnya di sesi Q&A selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Adelia dan Kak Devinta ya. Mungkin terkesannya penelitiannya kecil, tapi nanti pasti impact-nya bakal besar sekali, saya yakin. Menarik tadi ada banyak pembagian ya dalam kerangka kerjanya, yaitu aware gak aware, lalu komponennya ada akademik, ada sosial, ada fasilitas. Apakah aware dan aware itu termasuk dalam komponen sosial atau enggak? Apa itu different lagi?
Nanti kita bisa bahas lebih lanjut di Q&A-nya tentang komponen-komponen ini atau selain itu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin persilahkan Kak Kustini dan Kak Warnis dari BRIN untuk mempresentasikan penelitiannya. Silakan Kak Kustini dan Kak Baik, Warnis. terima kasih. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, kalau di saya sudah. Tapi Ya, mungkin Kak Kustini nanti harus pencet itu ya Kak, yang ya. present slideshow ini. Ini Yes, terima kasih. Silakan Mungkin Kak. suaranya kali ya. suaranya Suaranya kurang ya, kencang. sudah segini suaranya ya. Kedengaran kurang kedengaran. Agak Di kurang. saya kalau bisa lebih keras lagi, oke Kak. Tapi di saya cukup Oke, terdengar sih. diusahakan Terima lebih. kasih. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sabina nanti diingatkan ya 3 atau 4 menit sebelum berakhir. Siap, Baik, bisa Kak. saya Baik. Kustini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ingin menyampaikan hasil penelitian kami terkait dengan perempuan terhadap kebijakan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi di satu perguruan tinggi di Sumatera. Tidak saya sebutkan nama perguruan tingginya dengan berbagai pertimbangan. Tim saya sebetulnya sebelumnya dengan Warnis, tapi beliau sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian saya mengajak Mbak Umi Muzayana menjadi tim untuk bagian dari teman diskusi. Senang bisa berada di sini, bisa menyampaikan sesuatu yang kami punya. Saya akan coba dengan latar belakang ya. Jadi saya kira kaitannya dengan data tentang kekerasan seksual semua sudah tahu bahwa perguruan tinggi menempati peringkat pertama ya. Itu sudah dari Komnas Perempuan, kemudian kami juga ada survei, kami membaca survei dari Kemenag. Jadi memang di perguruan tinggi menjadi salah satu menjadi peringkat pertama ya, menyumbang 36% kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, selain tadi pesantren dan lain sebagainya. Nah, saya ingin melihat saja hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama dan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bahwa di penelitian pada 19 perguruan tinggi dengan 1.800 sivitas kampus, ternyata 12% responden mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Kemudian 40% responden mengaku pernah mengalami indikator kekerasan seksual. Nah, kemudian jenis kekerasan seksualnya ada yang berat, sedang, dan ringan. Kemudian faktor penyebabnya juga banyak. Ini nanti bisa didalami kalau memang diperlukan. Tapi bagi saya itu bagian dari mengapa penelitian kami juga penting karena akan diadakan di satu perguruan tinggi. Nah, pertanyaan penelitian yang coba akan kami gali, dan nanti boleh senang saya kalau misalnya ada banyak masukan, bagaimana gambaran fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi di lokasi penelitian. Sekali lagi, saya hanya satu perguruan tinggi di Sumatera yang saya tidak sebutkan nama perguruan tingginya. Kemudian bagaimana kebijakan pimpinan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual. Kemudian bagaimana respon perempuan. Jadi di sini saya kira kenapa saya mengajukan riset ini, hasil penelitian ini ke Kartini Conference, karena saya ingin melihat bagaimana perempuan merespon atau yang dilakukan di perguruan tinggi. Nah, kami melakukan penelitian kualitas. Penelitian kami lakukan di tahun 2023 baru, dan tentu informannya karena respon perempuan yang paling banyak kami dalami dari perempuan. Nah, ini fenomena kekerasan seksual di kampus lokasi penelitian. Jadi ketika kami penelitian sangat sulit ya untuk menemukan ada tidak sih kekerasan seksual itu. Jadi ya susah menemukannya gitu. Yang kemudian di akhir penelitian saya menyebutkan ada 2 fenomena atau 2 kelompok yang merespon atau memberikan pendapatnya terkait dengan kekerasan seksual. Kelompok pertama menyatakan tidak ada bukti kuat terjadi kekerasan seksual.
tuduhan yang ada terkait dengan kekerasan seksual hanyalah perhatian dosen terhadap mahasiswa. Jadi ketika dosennya menyapa apa kabar anak cantik, nah itu, wah itu kan bagian dari perhatian bukan kekerasan seksual. Jikapun ada perselisihan karena kekerasan seksual, maka bisa diselesaikan secara adat, baik musyawarah di kampus maupun pembicaraan di luar kampus, seperti itu. Kemudian ada juga salah satu oknum menyatakan bahwa oknum yang diduga pelaku KS menurut kami peneliti selama ini diberi katakan sebagai KS adalah bentuk perhatian dosen terhadap mahasiswa, seperti itu. Malah dosen itu mempertanyakan kekerasan seksual itu apa sih batasannya? Nggak jelas kok, masa cuman menyapa saja dengan kata-kata cantik atau itu juga dianggap kekerasan seksual. Nah, kekerasan kelompok ini terdiri dari sebagian besar dosen laki-laki dan juga pejabat kampus yang membuat kebijakan terkait dengan penanganan kekerasan seksual. Nah, kelompok kedua menyatakan bahwa kekerasan seksual di kampus itu ada dan terungkap. Ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Yang terungkap ada 5 kasus yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa demo. Kemudian ada bentuk-bentuknya, mahasiswa ada yang sampai putus sekolah karena malu. Kemudian ada yang dipegang-pegang pahanya, ada yang stres, tidak bisa tidur, tidak makan. Lihat mobil bapaknya, dosen saja sudah trauma dan lain sebagainya. Malah ada mahasiswa yang lapor, kemudian tapi mahasiswa itu bingung mau melapor kemana gitu. Jadi biasanya yang diincar itu mahasiswa baru atau mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi. Jadi bimbingan di ruang yang relatif tertutup, kemudian sambil bimbingan bisa pegang-pegang tangan dan lain sebagainya. Nah, fenomena kekerasan seksual ini menjadi satu topik yang membuat perempuan yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa demo secara terbuka menyampaikan aspirasinya bahwa kampus harus menyelesaikan fenomena kekerasan seksual. Secara khusus kasus ini juga belum pernah ditangani karena tidak ada yang tidak ada secara hukum yang dianggap kasus karena memang tidak ada yang berani. Kedua ini terdiri dari perempuan yang dosen Demas itu. Nah, di luar 2 fenomena itu yang dan tidak ada, tentu ada bagian yang tengah-tengah tapi tidak sampaikan. Nah, bagaimana kampus melihat atau menangani kebijakan ini? Sebetulnya kampus sudah sangat banyak ya membuat kebijakan, dari mulai banner, standing banner di mana-mana, meskipun banner itu kemudian dikritik oleh para perempuan karena banner kok gambarnya cuma gambar rektor, kebetulan rektornya perempuan, tidak ada juga petunjuk-petunjuknya gitu ya. Kemudian ada SK tentang pencegahan, SK rektor ini tentang pencegahan penanganan KS, ada surat edaran tentang perlindungan korban, ada tentang pansel satgas, kemudian ada penanganan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Sebetulnya sekali lagi kebijakan itu dalam bentuk yuridis formal itu sudah jelas ada sebetulnya, tapi ya kemudian para perempuan ini menyatakan itu sebetulnya tidak efektif kekerasan seksual. Nah, kebijakan di kampus secara khusus juga belum ada kode etik pencegahan kekerasan seksual, tapi ada beberapa buku yang saya lihat, buku panduan mahasiswa, misalnya di situ disebut mahasiswa dilarang memakai celana panjang, memakai baju ketat dan transparan, tidak memberankan mahasiswa laki-laki dan perempuan berboncengan ke kampus, itu ada. Nah, jadi meskipun pakaian bukan salah satu yang utama terjadinya kekerasan seksual, tapi setidaknya itu dimaksudkan supaya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Nah, kemudian bagaimana sih perempuan melihat kebijakan tersebut ya? Ya, sebetulnya ini perlawanan perempuan. Kalau tadi Mbak Sabina menyebut perlawanan, harusnya waduh, ini nih sesuatu yang gerakan yang sangat heboh gitu. Tapi ternyata tidak sebetulnya. Perlawanan perempuan tidak dengan selain demo tadi, demo itu iya, dan itu dilakukan oleh mahasiswi yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa yang kebetulan di situ perempuan. Jadi perempuan melakukan perlawanan misalnya meskipun pihak rektorat sudah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait kekerasan seksual, bagi perempuan hal itu dianggap belum memadai, belum mampu mengungkapkan adanya fenomena kekerasan seksual dan belum mampu menjadi solusi bagi fenomena kekerasan seksual. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Misalnya ada satgas
ada tim pencari fakta. Pertama itu ada tim pencari fakta kekerasan seksual. Jadi disebarlah siapa yang mengalami kekerasan seksual, silakan lapor ke tim pencari fakta. Tapi tidak ada yang lapor, tidak ada yang berani. Sehingga bagi perempuan itu tim pencari fakta itu bukan tim pencari fakta, tapi tim pencari fakta yang tidak menemukan fakta, kekerasan seksual. Juga perempuan menjadi kelompok informan yang memberikan kesaksian bahwa terjadinya kekerasan seksual di kampus. Jadi kalau saya tidak mencari informan perempuan itu tidak akan ada informasi bahwa di sini terjadi, di kampus itu terjadi kekerasan seksual, karena sebagian besar menyatakan nggak ada kok gitu. Nyatanya nggak ada yang lapor. Ketika dibentuk tim pencari fakta tidak ada kok yang lapor gitu, padahal kita sudah memberi informasi. Ada yang kemudian respon lainnya dari perempuan ya, respon saya anggap sebagai satu perlawanan ya. Mahasiswi pengurus DEMA menganggap fenomena kekerasan seksual tidak bisa dibiarkan, melaporkan ke beberapa dosen yang dirasa punya kewenangan tapi tidak ditanggapi. Akhirnya speak up di media dan melakukan demo secara terbuka. Mereka speak up di demo meskipun kemudian dipanggil karena demo itu memalukan, orang nama baik universitas, kurang lebih kayak gitu. Nah, mereka juga, kami mahasiswa harus lapor kemana? Akhirnya kami memilih DEMA speak up di media, tapi dianggap fitnah, memalukan, mencoreng institusi. Kemudian juga ada salah satu dosen perempuan menyatakan, saya dipanggil oleh tim pencari fakta untuk dimintai keterangan. Cuma saya nggak mau datang. Kan dia yang mencari fakta, kok saya yang dipanggil? Harusnya dia yang menemui saya. Seperti itu, bagian perlawanan. Terus respon hasil tim juga, apa dasar hukumnya kok tidak ditemukan fakta, tapi kok akan diberikan pembinaan, katanya. Ya nanti kita ada pembinaan, lo nggak ada faktanya kok, ada apa yang dibina, itu sesuatu yang ambigu. Sampai sekarang saya tidak tahu hasil dari tim pencari fakta. Pembinaan juga tidak ada, maka kita sebut tim pencari fakta tidak menemukan fakta, seperti itu. Kemudian standing banner yang dipasang di mana-mana juga tidak cukup memberikan informasi untuk dukungan penanganan KS, karena tidak ada juga di standing banner itu. Misalnya harusnya di standing banner itu kan disebutkan contoh-contoh hal-hal yang disebut kekerasan seksual itu, misalnya apa seperti itu. Tidak ada, hanya gambar rektor kemudian stop kekerasan seksual, hanya itu aja standing bannernya, tapi apa yang dimaksud kekerasan seksual juga tidak ada. Saya kira itu dari saya. Jadi intinya fenomena kekerasan seksual masih jelas terjadi di kampus meskipun tidak terungkap, tapi kemudian kampus sudah menerbitkan regulasi. Bagi beberapa perempuan regulasi itu lebih kepada formalitas karena nanti ketika ada akreditasi kampus disebutkan sudah ada ini, sudah ada SK dan lain sebagainya. Jadi jika sebagian besar aktivitas kampus KS itu kekerasan seksual dianggap bukan sesuatu yang perlu diungkap, bahkan lebih baik tidak diungkapkan, tapi justru bagi perempuan itu harus diungkapkan. Mereka speak up baik melalui demo maupun melalui tindakan-tindakan lain yang itu menjurus perlawanan, bahwa mereka tidak setuju jika hanya kebijakan saja tanpa ada implementasi yang jelas. Dan itu sudah sangat terlihat. Misalnya ada pasang unit pelaksana teknis penanganan kekerasan seksual, ada pelangnya, tapi ketika saya telusuri di mana ini tempatnya nggak ada juga. Tapi dari depan kelihatan ada pelangnya. Sayang saya tidak foto. Ada pelangnya, saya cari-cari ke seluruh gedung itu, ditanyakan ke orang-orang, ditanyakan ke OB yang biasa keliling sehari-hari di ruangan itu, juga mereka ada kok Bu, unit pelaksana teknis penanganan kekerasan seksual seperti itu. Mbak Sabrina, silakan nanti kalau ada yang ingin memberi masukan dengan senang hati. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Kustini, luar biasa, sangat menarik sekali ini fakta-fakta di lapangan langsung ya dipresentasikan oleh Kak Kustini di presentasi yang padat. Nanti kita bisa bahas teman-teman di sini nanti ditanya jawab ya
terutama tadi saya sebenarnya tertarik dengan tadi yang disampaikan Kak Kustini terkait responden menyatakan kira-kira apa sih faktor penyebab kekerasan seksual. Tadi ada yang bilang pakaian, ada yang bilang nafsu, ada yang bilang pergaulan bebas. Ya, itu menarik sih untuk kita pertanyakan lagi nih, kira-kira profil-profil responden seperti apa, kok bisa menjawabnya seperti itu, atau kira-kira sebenarnya ada nggak sih konsensus di literatur atau di antara pelaksana kebijakan ini atau penerima manfaat kebijakan ini, ada nggak sih kira-kira konsensus sebenarnya penyebab KS itu, penyebab kekerasan seksual terutama di kampus itu apa kira-kira? Ini menarik banget sih Kak Kustini tadi. Terima kasih banyak. Ya, nanti kita bisa diskusikan. Saya ada Mbak Umi, tim saya yang Oh nanti iya, bisa oh sangat iya, memberi. ada Kak Umi. Oh iya, Tapi sama nanti Kak Umi. Terima kasih. ya, Baik, terima terima kasih kasih Kak Mbak. Kustini. Sama-sama Kak Husni, terima kasih banyak. Saya senang sekali nih presenter-presenter kita tuh tepat waktu semua, sehingga kita ada banyak waktu banget teman-teman untuk tanya jawab nantinya. Tapi sebelum masuk ke tanya jawab, saya mau cek lagi kelompok presenter yang terakhir ya, Kak Fadila Rahma Eka Putri dan Kak Stephanie Keisha Wijaya itu jadi presentasi nggak ya? Ada nggak ya? Di forum kita hari ini sudah hadir belum ya? Atau belum ya? Kayaknya nggak hadir ya Kak Diah ya? Fadila Rahma Eka Putri dan Stephanie Kesia Wijaya Kayaknya belum kelihatan ya, belum nggak ada kelihatan ya. Wah, sayang sekali. Fadila. Padahal saya tertarik banget untuk melihat korelasinya antara regulasi dan intrusi oligarki. Nggak Oke, ada Kak baik. Fadila. Baik, tidak apa-apa. Mungkin sebelum masuk tanya jawab, saya akan coba mudah-mudahan merecap, menggarisbawahi highlight-highlight dari setiap presenter kita yang luar biasa tadi ya. Mudah-mudahan bisa memantik pertanyaan-pertanyaan dan komentar dari teman-teman semua yang hadir di sini. Jadi tadi kita sudah melihat kayaknya benang merah di antara semuanya pastinya adalah titik awalnya adalah sejak berlakunya UU TPKS, sejak berlaku Permendikbudristek PPKS, lalu ada Permenak juga ya tentang PPKS. Itu kira-kira kondisinya seperti apa, lalu perkembangannya sejauh apa? Kalau Kak Susi fokusnya di penanganan, Kak Adelia dan Devita bisa dikatakan fokusnya di pencegahan ya mungkin ya. Dan Kak Kustini dan Muarnis tadi fokusnya di dua hal sebenarnya, ada di pencegahannya dan di penanganannya. Bahkan dalam penanganannya itu ada proses-proses perlawanannya ketika penanganan sedang diupayakan gitu. Nah, ini benang merahnya kurang lebih seperti itu. Pada intinya masih banyak yang harus dilakukan meskipun sudah ada gebrakan-gebrakan dari setiap sektor keagamaan Ponpres, dari apakah ada gebrakan dari Ponpres, saya nggak tahu, nanti kita bisa tanya Kak Susi. Lalu di sektor kampus seperti UPNTJ Jawa Timur berarti ya, lalu satu tadi wilayahnya di Sumatera, tapi kita sebut saja PT Perguruan Tinggi di sebuah Sumatera yang rektornya perempuan gitu ya Kak Gusti. Nggak banyak loh sebenarnya, itu bisa dipersempit lagi kurang lebih kampus yang katanya kesebut soalnya rektornya perempuan. Nggak bercanda Kak Gusti ini. Tapi tentunya kan ini kan tidak bermaksud mengkritik ya. Maksudnya ini kan kritik yang membangun dari kita semua, karena kita semua concern dengan subjek-subjek ini, dengan orang-orang yang berada di belakang subjek-subjek ini. Kita sedang bantu mencari solusi yang terbaik untuk hal-hal yang disebutkan tadi. Baik, kira-kira itu dari saya. Mungkin saya mau coba memberikan kesempatan kepada penanya ya. Selain saya, nanti kalau nggak ada pertanyaan, jadinya saya yang bertanya. Tapi untuk sekarang saya mau utamakan dulu teman-teman yang hadir di sini untuk bertanya. Saya lihat ada dua pertanyaan, ada satu komentar dan satu pertanyaan di question and answer ya. Saya akan kumpulkan satu pertanyaan lagi, dan di sini saya lihat ada Kak Laksmi Sitaresmi yang mengangkat tangannya. Jadi nanti saya akan membacakan pertanyaan Kak Marlia dan komentarnya Kak Marlia juga. Lalu sekarang saya ingin kumpulkan dari Kak Laksmi. Silahkan Kak Laksmi untuk memperkenalkan dirinya dan mengutarakan pertanyaan singkatnya. Silakan. Maaf nih, saya di studio gelap ini. Oh ya, nggak Tapi apa-apa. kedengaran ya? Iya, saya di studio Kedengaran, gelap. sedikit Iya, terlihat tapi sangat kedengaran ya.
Silakan. Ya, ini saya sambil kerja. Iya, saya pengen bertanya, ingin yang saya sampaikan ke Bu Istini. Jadi saya juga ingin sharing juga sekaligus ingin bertanya juga. Eh, Kebetulan saya kan di daerah istimewa Yogyakarta ya Kak ya, dan menemui kasus ya. Kami bilang bukan saya sendiri ya, tapi kami itu para aktivis perempuan di Yogyakarta itu kan beberapa tahun lalu dan sampai detik ini memang eh, makin makin meningkat kekerasan seksual di perguruan tinggi ya, di lingkungan perguruan tinggi. Dan sebentar. Dan terus ini Kak, masalah Satgas ya. Jadi Ya. di kampus negeri maupun swasta, kebetulan eh, yang kita temuin ini, Bu Gusti, ini Satgasnya itu ya seperti itu, tidak kecenderungan untuk menutup ya. Padahal di Yogyakarta itu kan terkenal sebagai kota pelajar. Ya. Terus pernah kasus yang kami kami dampingi ya, kan kebetulan teman kami sendiri yang menjadi korban itu di sebuah perguruan tinggi negeri ya, itu dicabuli sama dosennya, tapi kemudian memang dengan usaha susah payah akhirnya bisa ya, itu dosen kemudian diberhentikan, disampaikan ke kita kan diberhentikan. Itu dengan segala segala apa banyak proses jalan dan lain sebagainya ya Bu ya, yang memang sulit. Tapi kemudian diberhentikan itu yang disampaikan itu diberhentikan, tapi ternyata prakteknya enggak, hanya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan saya agak lupa, itu dosen aktif lagi, masuk lagi. Sementara teman kami akhirnya kan mengalami seperti dibully ya di kampus itu, seperti itu. Dan ada juga beberapa kampus yang eh, sangat erat dengan bidang saya ya. Saya kan bidangnya seni budaya. Itu juga susah untuk mengungkap, apalagi eh, pergaulannya itu kan ya bukan pergaulan sih, memang orang-orang seni budaya kan eh, memang orang seni ya begitu, tapi bukan berarti eh, bisa melecehkan kami-kami yang perempuan, bukan bukan berarti begitu Bu. Dan itu Ya. sampai sekarang sulit sekali. Justru malah eh, pelaku baik itu biasanya dosen itu begitu, biasanya banyak di Jogja banyak. Eh, Sekaligus eh, juga teman-teman juga memperlakukan begitu, itu malah diberi ruang, tetap bebas ya, berkeliaran. Dan kasihan kan, jadi ada yang teman kami itu akhirnya pulang kampung Ya. tuh, dan itu tidak apa, tidak terdeteksi oleh oleh media, ya hanya kami kami sendiri yang sebagai aktivis. Nah, terus kemudian Bu, ini kami juga dari apa pendampingan kepada kawan-kawan kami yang kebetulan korban-korban juga masalah pelecehan itu kami rasa ini bukan atas nama saya sendiri ya. Kami rasa bukan karena masalah pakai apa hijab, pakai Ya. ini biar Ya. bukan, tapi moral mereka, moral otaknya kotor, moralnya kotor. Ya. Nah, ini yang perlu ditekankan. Iya. Ya, untuk sementara itu dulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Laksmi. Ya. Mungkin saya sebelum Kak Kustini menanggapi ya, sekalian nih soalnya ada pertanyaan juga buat Kak Kustini di Ya. Q&A. Ya. Dari Kak Immanuela Malonda, bagaimana pandangan Kak Kustini terhadap kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus yang dilakukan oleh oknum dosen, namun penyelesaiannya hanya dilakukan secara sanksi administratif seperti diskors, tidak mengajar dalam kurun waktu yang ditentukan. Ini mirip ya dengan yang disampaikan Kak Laksmi tadi. Nah, padahal seharusnya KS itu diselesaikan secara pidana. Bagaimana sebenarnya peranan Satgas PPKS ketika KS hanya diberikan sanksi administratif saja? Mungkin saya akan berikan waktu Kak Kusti untuk menanggapi Kak Laksmi dan Kak Emanuela.
Lalu nantinya kita akan beralih ke pertanyaan dan komentar Kak Marlia untuk teman-teman dari UPN VJT tadi, Kak Devinta dan Kak Adelia. Silakan Kak Kustini. Asmi dan juga yang dari KNE tadi, ya memang betul itu ya pengalaman bersama ya, bagaimana Satgas yang tidak bekerja maksimal, bukan masih mending. Dan saya itu tidak ada gitu, tidak ada, belum ada. Ya sudah, harus sendiri saja mahasiswanya itu, dan tidak ada proses hukum di kampus itu sama sekali tidak ada. Itu justru yang yang disoroti oleh teman-teman perempuan. Nah, kaitannya dengan yang bagaimana pengalaman di Jogja, mungkin saya minta tolong Kak Umi untuk bisa menjelaskan terkait juga tadi Kak Sabina menyebut-nyebut di awal tentang faktor penyebab kekerasan seksual. Meskipun saya setuju dengan Kak Laksmi bahwa bukan soal pakaian, bukan soal berboncengan, bagaimana mindset di bahwa perempuan itu bagian dari yang harus dihargai gitu. Jadi saya sendiri itu, tapi silakan Mbak Kak Umi bisa memberikan respon lebih jauh lah. Masih mute Kak Umi. Sudah terdengar ya? Sudah, Kak Umi. Terima kasih. Semua mungkin saya menambahkan sedikit ya Kak Sabina untuk beberapa penanya yang tadi memberikan respon terhadap apa yang dipresentasikan oleh Kustini, termasuk oleh yang Mbak Sabina tadi sampaikan terkait dengan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual ya. Untuk yang tadi disampaikan oleh Prof. Kustini yang berkaitan dengan faktor-faktor itu memang masih dalam tataran perspektif nih, Mbak Sabina. Jadi kita melempar pertanyaan terbuka kepada 1.825 sivitas kampus, tidak hanya mahasiswa di situ ya, tapi juga ada pejabat kampus, dosen, tenaga kependidikan dan sebagainya. Itu menurut perspektif mereka memang dari variasi pertanyaan terbuka yang begitu banyak dan dengan aneka bahasa yang mereka pilih, kita coba menganalisis, akhirnya menemukan beberapa penyebab yang tertinggi. Di antaranya adalah faktor pakaian yang mungkin kurang sopan, kemudian relasi kuasa, kemudian pergaulan bebas dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan faktor penyebab KS ya, yang disampaikan oleh sivitas kampus. Kemudian yang berkaitan dengan kasus-kasus di Jogja masih dirasa masih dalam tanda petik memuaskan ya, sesuai dengan harapan para pendamping KS, khususnya para korban. Ini saya rasa tidak hanya terjadi di satu kampus ya, tapi beberapa kampus memang mengalami penanganan yang belum sepenuhnya bisa dilakukan secara adil, baik dari perspektif korban maupun dari perspektif pelaku, karena pelaku juga di sini juga ini ya harus mendapatkan istilahnya tindakan yang memang sesuai dengan apa yang dia perbuat, siapapun itu, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi intinya bahwa dari tatanan regulasi itu sudah sangat masif. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kustini, regulasi internal kampus itu sudah banyak sekali. Apalagi regulasi yang sifatnya nasional, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022 yang lahir bahkan sudah didahului oleh beberapa embrio regulasi sebelumnya, seperti Permendik sudah hadir tahun 2015. PMA juga di SK Dirjen Medis di Kementerian Agama itu sudah hadir di tahun 2019. Kemudian ada lagi disusun PMA atau Permenak tahun nomor 73 tahun 2020. Itu sebenarnya sudah masif regulasinya pada tataran sosialisasi dan juga implementasi itu maksimal. Proses bisnis yang dimaksud atau proses bisnis tentang PPKS itu belum semuanya terserap oleh masing-masing perguruan tinggi, bahkan oleh stakeholder di bawah kementerian, di bawah menteri ya, misalkan ada kalau di Kementerian Agama misalkan ada direktorat, Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Hindu, Kristen, Katolik dan sebagainya, itu belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terhadap kampus-kampus yang ada di bawahnya. Inilah mengapa sampai saat ini masih ada semacam
gap ya antara harapan dengan realita yang kekerasan seksual di kampus. Karena mengapa kemudian timbul demo mahasiswa, kemudian ada juga yang bahkan pendampingan di kampus tidak bagi korban yang akhirnya pendampingan dari luar kampus. Gitu. Tidak hanya itu Mbak Sabina, yang digarisbawahi dari temuan riset kami itu juga belum ada pendampingan bagi Satgas PPKS itu sendiri. Jadi mereka merasa bekerja sendiri tanpa ada pendampingan hukum yang kadang mereka jadi akhirnya maksimal ya. Apalagi mereka fungsinya adalah dosen misalkan ya. Fungsinya adalah dosen yang kemudian bertugas menjadi Satgas PPKS. Itu mereka juga belum memiliki apa namanya jaminan hukum di kampusnya untuk melakukan penanganan bagi korban dan juga pelaku. Jadi memang ini yang kemudian kami rekomendasikan dari riset kami. Itu salah satunya adalah standar proses bisnis yang jelas. Mulai dari sosialisasi, kemudian pencegahan, penanganan, sampai pada penindakan dan pemulihan korban. Itu kami rekomendasikan ke pimpinan untuk mungkin dibuat regulasi yang lebih implementatif yang bisa diterapkan di kampus-kampus. Dari saya tambahannya itu Mbak Sabina dan Prof. Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Umi dan Kak Kusni. Ini yang paling sulit ya di level tataran baik warga kampusnya maupun petugas-petugas Satgas KSA dan penyedia atau pembuat kebijakannya di level rektorat ya, pimpinan universitas itu memang sebuah PR besar ya kalau di tataran perspektif itu bagaimana mengubahnya. Kebijakan saja belum tentu cukup untuk mengubah perspektifnya. Tadi terkait yang pertanyaan apa pendapat Kak Kusli dan Kak Umi misalnya terkait sanksi administratif saja bagi pelaku KS di kampus, sedangkan sebenarnya ada juga kehadiran UU TPKS yang bisa diselesaikan secara pidana. Mungkin mau menanggapi itu? Ya, terima kasih Kak Sabina. Kalau di lokasi penelitian saya memang belum ada sanksi seperti itu karena kasusnya belum dianggap tidak ada, jadi tidak ada penyelesaian hukum. Jadi ketika pun ada ya itu kembali mereka menyatakan ya ini kan daerah kami daerah religius gitulah, kurang lebih kita Sumatera daerah religius, jadi cukuplah dengan kekeluargaan, cukup dengan nasihat kayak gitu ya diselesaikan di warung kopi. Jadi kalau di penelitian tempat saya belum ada yang sampai diberikan sanksi. Jangankan sanksi yang lebih, ini sanksi administratif pun tidak ada. Tapi kalau tadi yang diceritakan Kak Umi, sebetulnya itu yang penelitian besar yang tadi saya yang tadi saya kutip di bagian awal. Jadi mungkin Kak Umi, apakah ada ya sanksi yang sudah diberikan kepada pelaku di hasil penelitian itu, ada nggak? Karena itu hasil penelitian besar. Kalau yang saya sampaikan itu kan hanya di satu kampus. Kira-kira gimana Kak Umi? Ada nggak apa namanya? Nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Saya menduga terlempar Kak Umi. Iya. Jadi kalau saya sih mestinya sih ya hukum itu ya harus ditegaskan gitu, harus ditegakkan. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi jangankan diberi sanksi, untuk dinyatakan ada tidak ada itu masih jadi debatable gitu. Jadi sebagian besar menganggap tidak ada gitu. Meskipun bagi beberapa perempuan yang jadi informan saya itu tahu jelas-jelas ada kok gitu. Tapi ya tindakannya dianggap tidak tidak ditindak oleh kampus karena dianggap belum, ya itu sesuatu yang aneh, dianggap secara hukum mana buktinya, nggak ada kok, nggak ada bukti bahwa telah terjadi kekerasan seksual. Kita sudah bilang silakan yang mengalami kekerasan yang jadi korban untuk lapor, nggak ada yang lapor. Jadi gimana ya, ya seperti itulah, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak elok untuk diterapkan seperti itu. Itu Kak Sabina sama Kak Lasmi, terima kasih. Terima kasih Kak Kusni. Ini sebenarnya pertanyaannya Kak Imanula bagus sih untuk pemantik kita semua yang nanti mungkin mau melakukan penelitian ya terkait bagaimana berinteraksi antara UU TPKS dan
Permendikbud atau Permenak, kira-kira mereka itu saling mengkomplemenkah atau malah bertabrakan atau sebenarnya itu Ya, nggak ada sangkut paut atau sambungannya sama sekali. Itu menarik sih, menjadi sebuah peluang yang untuk ya, kita sama-sama ya. meneliti nanti ke depannya. Tapi untuk sementara ini dari Kak Kustini yang saya pahami belum bisa menjawab dengan sebetulnya karena belum ada kejadian bahkan sanksi Ya, administratifnya di itu ya. Ya, 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 ya. setuju. Baik, terima kasih Kak Kustini. Saya Ya, akan Kak Emanuela kalau nanti mau lanjut lagi sebentar ya. Saya mau lanjut dulu ke ini Kak Marlia Saridewi untuk teman-teman di UPN Veteran Jatim ya. Jadi ada komennya dari Kak Marlia, perlunya dibangun orientasi dan pemahaman para rektor dan seluruh sivitas akademika bahwa dalam gerakan mencegah dan menangani KS di kampus lebih berorientasi pada kepentingan korban kepada pelaku, terlebih lagi jika pelakunya dosen. Nah, apakah ada data kekerasan seksual di UPN Veteran Jatim, dan jika ada, tindakan dan upaya apa saja yang dilakukan, tapi terkaitnya dengan implementasi UU TPKS di sini. Ini ada sedikit kesamaan dengan pertanyaan sebelumnya. Kira-kira apakah ada aktivasi dari UU TPKS yang dilakukan untuk merespon data kekerasan seksual di UPN Veteran Jatim? Silakan Kak Adelia atau Kak Devinta yang mau menjawab. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya. Tentang Asma dan Devinta mungkin nanti akan ditambahkan lagi oleh rekan presenter saya. Untuk pertanyaan terkait apakah ada data kekerasan seksual yang ada di UPN Veteran Jawa Timur, sampai saat ini kami belum bisa menemukan data kekerasan seksual yang dimaksud. Karena tidak pernah ada data seperti itu yang bisa didisclose untuk publik. So far hingga saat ini sampai penelitian ini dilakukan seperti itu ya. Jadi untuk data yang bisa kami berikan terkait kekerasan seksualnya sendiri belum ada dari UPN Veteran Jawa Timur. Tetapi dalam penelitian yang kami lakukan ini, kami juga melakukan beberapa wawancara kepada teman-teman mahasiswa, karena mungkin yang seperti yang sudah pernah disebutkan tadi bahwa kampus-kampus ini mungkin ada rasa ingin menutupi ya untuk kasus seperti ini yang mungkin dirasa bisa mencemarkan nama baik kampus itu sendiri. Jadi untuk data kekerasan seksual dari kampus kami belum bisa mendapatkan data tersebut, tapi kami mendapatkan beberapa jawaban dari teman-teman mahasiswa yang kami interview dahulu seperti itu. Data yang kami dapatkan juga sangat limited karena tidak banyak teman-teman mahasiswa yang mau speak up terkait hal ini, karena beberapa hal diantaranya adalah yang pertama mungkin ini bukan kasus mereka untuk dibicarakan, jadi mereka merasa ini bukan tempat mereka untuk membicarakan kasus seperti ini. Sedangkan teman-teman lainnya yang merasa ini perlu untuk dibicarakan, mereka yang membicarakan terkait kasus yang general seperti pelecehan yang dilakukan secara verbal contohnya, atau diskriminasi secara tidak langsung contohnya, seperti hal-hal kecil seperti ketika berada di kelas dosennya ada beberapa yang lebih cenderung menunjuk teman-teman yang laki-laki dibanding perempuan karena mayoritas mahasiswanya adalah perempuan, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang mereka disclose dalam interview kami, seperti itu. Untuk data yang official dari kampusnya sendiri, kami belum bisa mendapatkan data tersebut karena setahu kami sebagai peneliti juga data tersebut tidak pernah didisclose untuk publik seperti itu. Untuk kami juga sebagai peneliti juga kami belum bisa mendapatkan data-data seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya terkait apakah penting untuk menanamkan awareness mungkin ya untuk rektor, dosen-dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Kami sebagai peneliti merasa ini sangat penting dan sangat krusial, hadirin sekalian, karena kami merasa bahwa dosa besar institusi pendidikan adalah kekerasan seksual. Karena kami merasa bahwa kampus, sekolah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya harusnya merupakan tempat yang aman untuk para mahasiswanya, para muridnya untuk menuntut ilmu, untuk upgrade diri lah seperti itu. Tapi malah mereka masih harus dihadapkan dengan resiko-resiko yang tidak perlu, seperti ketakutan akan kekerasan seksual, ketakutan akan diskriminasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami berangkat dari
fundamental tersebut, kami merasa bahwa sangat penting untuk tenaga pendidikan memahami betapa pentingnya pengarusutamaan gender seperti itu, agar bisa mewujudkan lingkungan sekolah, lingkungan institusi pendidikan yang betul-betul aman, yang merupakan safe zone untuk para generasi-generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri mereka, mendapatkan pendidikan, mendapatkan teman, mendapatkan ya kualitas hidup yang baik dalam lingkup pendidikan seperti itu. Jadi kami rasa sangat penting juga, selain awareness, kami merasa juga butuh implementasi yang baik ya. Karena kalau dirasa awareness, kami rasa sudah cukup aware sebenarnya tenaga kependidikan di Indonesia ini. Tapi apakah mereka mengimplementasikan? Belum tentu seperti itu, karena masih ada hal-hal yang di luar kontrol kita yang membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, seperti diskriminasi, kekerasan seksual, hingga pelecehan seksual. Kalau dari saya seperti itu, mungkin dari Minta ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin Devinta? yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adelia itu tadi sudah cukup kompleks. Saya ingin menambahkan sedikit tambahan aja, bahwasanya di kampus UPN kami mayoritas itu memang sudah aware, tapi bagaimana cara implementasinya, terus lalu optimasinya, baik secara integrasi maupun secara birokrasi itu masih sangat disayangkan, karena masih banyak beberapa fakultas yang kurang memfasilitasi terkait awareness dan kesetaraan gender yang ada. Seperti halnya ketika saya melakukan interview ke Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, beberapa pada akhirnya di lapangan ditemukan bahwasanya diperlukan urgensi adanya pengadaan mata kuliah gender, sehingga mata kuliah ini bisa cukup membuka mata bagi para mahasiswa, either itu dosen, either itu mahasiswanya sendiri. Akhirnya mereka mengerti betapa pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kampus, di lingkungan institusi pendidikan. Selain itu juga diperlukan adanya integrasi dari yang paling dekat dengan mahasiswa, yaitu himpunan mahasiswanya sendiri, di mana pada himpunan mahasiswa itu tidak terdapat divisi yang fokus terhadap pencegahan adanya kekerasan seksual itu sendiri, seperti divisi yang fokus utamanya adalah gender. Dari himpunan ini, yang mana ini yang paling dekat dengan mahasiswa, sehingga ada beberapa fakultas yang masih belum memadai, sehingga optimasi dari implementasi dari Satgas PPKS ini kayak masih sangat kurang gitu. Jadi baik, tapi secara birokrasi, secara hierarki itu alurnya itu sudah sangat jelas bagaimana cara kita untuk pengaduan, lalu untuk pencegahan, lalu untuk solusinya itu bagaimana, kita sudah alurnya dari kampus kami sudah sangat jelas. Cuma hanya untuk implementasinya untuk beberapa fakultas itu ada yang masih kurang, ada yang udah baik, ada yang udah sangat baik. Jadi masih tidak merata gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Devinta dan Kak Adelia. Jadi tadi jawaban singkatnya adalah belum ada ya data kekerasan seksual di UPN Veteran Jatim, at least belum didisclose ya. Mungkin itu baik juga kalau didisclose, dan saya rasa terkait implementasi UTPKS, kalau mendengar Devinta sama Adelia tadi, kayaknya sih UPN VJ sejauh ini sudah melakukan apa yang dikemukakan dalam UTPKS, kalau nggak pasal 66, pasal 85 ya, saya lupa deh, soal pelibatan masyarakat dalam pencegahan, lalu apa namanya, sosialisasi nilai-nilai gitu. Itu kayaknya dalam hal itu mungkin sepertinya bisa dikatakan upaya UPN VJ Jatim ada ya. Baik, 15 menit terakhir ini sebelum saya akhiri, kayaknya saya ingin langsung melemparkan 2 pertanyaan yang ada di Q&A, kolom Q&A untuk semua presenter. Lalu, tapi saya akan mulai dengan Kak Susi Gustiana dulu, supaya kita bisa dengar suara Kak Susi kembali ya. Nah, tadi ini 2 pertanyaan ini jadi untuk semua presenter. Kita mulai dari Kak Susi, lalu Kak Devinta Adelia, lalu terakhir Kak Kusini Kak Umi ya. Jadi pertanyaan pertama, ini mungkin yang
pertanyaan yang mudah nggak mudah, tapi a bit like yes no question, yaitu dari Dr. Basaria Lumbangao, Magister Kesehatan, tentang pendampingan korban perkosaan. Ini penting sekali dan cukup teknis kayaknya. Untuk semua presenter ya, pertanyaan pertama dari Dr. Basaria. Bagaimana pendampingan korban perkosaan tentang visum dan lain-lain, mengingat visum dokter ahli cukup mahal? Apakah ada kebijakan kampus atau dalam hal Kak Susi, Ponpres mungkin, atau Kemenak, untuk pendanaan visum dan pendampingan konselor ahli? Itu yang pertama. Yang kedua, dari N. Fauziah, bagaimana cara menjaga, ini mungkin jawabannya akan lebih panjang, bagaimana cara menjaga privasi dan kesehatan mental bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus dan pesantren. Lalu apa strategi, 3 pertanyaan ternyata. Pertanyaan ketiga, apa strategi yang harus dilakukan agar korban kekerasan seksual baik laki-laki dan perempuan mempunyai agensi atas dirinya dan terhindar dari jebakan relasi kuasa? Ini pertanyaan luar biasa banget ya. Strategi yang harus dilakukan agar korban kekerasan seksual baik laki-laki dan perempuan mempunyai agensi atas dirinya dan terhindar dari jebakan relasi kuasa. Saya persilahkan Kak Susi untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Kak Sabina atas pertanyaannya. Saya akan mulai menjawab untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendampingan korban perkosaan mengingat visum itu sangat mahal. Benar kalau di Kabupaten Sumbawa dan NTB pada umumnya gitu, visum et repertum ini gratis karena ditanggung oleh daerah dan juga kepolisian. Pada awal-awal sebelum adanya Undang-Undang TPKS dan juga diperjelas waktu itu dengan KUHP baru ya, memang sempat beberapa tahun ke belakang itu nggak gratis, jadi ditanggung oleh teman-teman pendamping baik itu dari LPA maupun LBH lainnya gitu. Tapi sekarang sudah mulai gratis, alhamdulillah. Dan juga semakin dipertegas kembali setelah diberlakukannya Kabupaten Layak Anak, dan itu kata-kata untuk anak korban perkosaan itu ditanggung oleh daerah semuanya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menjaga privasi ya di lingkungan pesantren? Saya mengambil contoh di pesantren yang Maulala Bangka ini, sulit sekali menjaga privasi untuk adik-adik santriwati ya, karena memang pelakunya ini kan pemilik pesantren dan juga kiai di ponpes itu, dan kiai ini bebas dia masuk ke dalam tempat tinggal adik-adik itu gitu, asrama lah kita bilang seperti itu. Bagaimana modusnya kemudian kiai ini datang dia menjenguk adik-adik ini setiap hari gitu. Setiap hari dia datang, dia ucapkan kayak sikir gitu, tabarakallah gitu, tabarakallah ini dari atas kepala sampai sini dan semuanya gitu. Itulah modusnya. Jadi nggak sampai diperkosa, memang, tapi udah masuk ke kekerasan seksual itu disentuh payudaranya, ada yang disentuh vaginanya gitu, masih ada baju kayak gitu. Dan untuk menjaga privasi, kalau mengambil contoh di lingkungan pesantren yang di Kabupaten Sumbawa, lokus penelitian saya ini sulit sekali seperti itu. Dan mungkin ke depannya kita juga harus melakukan penelitian lanjutan bagaimana pasca kejadian ini, apakah ada aturan semacam perlindungan di ponpes itu dalam rangka menjaga atau tidak bolehlah masuk laki-laki ke dalam asrama putri gitu. Apalagi dia pimpinan ponpes seperti itu ya. Untuk menjaga kemudian santriwati ini dari kasus-kasus ke depannya terhadap kekerasan seksual seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, laki-laki dan perempuan bagaimana agar memiliki agensi ya, agar terhindar dari relasi kuasa seperti itu. Kalau di lingkungan ponpes memang sulit untuk menjaga agar santriwati tidak mendapatkan relasi kuasa dari kiainya gitu, karena ya kiai sebagai pemilik ponpes ya otomatis dia memiliki kebijakan dong untuk menjenguk santriwatinya kapanpun dia mau gitu. Kemudian ada saja mungkin dan kapan saja bisa terjadi itu KS gitu, baik di ranah personal di lingkungan pesantren maupun di luar gitu, dengan cara-cara yang dia atur sedemikian rupa gitu. Dan memang ini perlu stakeholder
peran semua pihak ya, peran semua pihak untuk dalam rangka menjaga dan melakukan pengawasan di lingkungan pesantren seperti itu. Demikian yang dapat saya jawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikian Kak Sabina. Luar biasa, agak perlu minta maaf Kak Susi. Terima kasih banyak, luar biasa jawabannya. Silakan langsung saja Kak Devinta, Kak Delia ya sebelum Kak Kustini. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama mungkin saya bisa bantu jawab yang terkait visum. Sejauh ini, karena tidak ada kasus yang mengarah seperti hal yang pemeriksaan, jadi sepengetahuan kami itu kampus belum memfasilitasi sepertinya, karena memang belum ada kasus yang sejauh itu dan tidak ada korban yang mungkin sampai meminta untuk melakukan tindakan visum seperti itu. Jadi sepengetahuan kami sejauh ini hingga saya tahun sekarang ini sudah lulus gitu. Jadi belum ada kasus yang seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua terkait privasi korban ya. Terkait tersebut saya mengetahui bahwasanya semisal ada kasus seperti ini, biasanya akan langsung ditindaklanjuti oleh himpunan. Himpunan akan naik ke BEM fakultas, biasanya seperti itu. Dan dari tindak lanjut BEM ini akan langsung mengadakan sidang secara tertutup. Sidang secara tertutup ini yang ditujukan untuk menghargai dan menjaga privasi korban, baik secara nama, secara dari prodinya, dan dari hal tersebut pada akhirnya korban tidak perlu merasa malu dan takut, sehingga dari sidang tertutup ini bisa ditemukan jalan tengahnya. Dan sidang tertutup ini tentunya tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, tetapi juga ada dosen dan kaprodi dari setiap masing-masing program studi. Dan kalaupun misal kasusnya ini sudah sangat kompleks, biasanya ada dekan yang mungkin ikut membantu. Untuk kasus pengetahuan saya kemarin itu pernah terjadi PPKS di lingkungan prodi di salah satu fakultas ilmu sosial dan politik, dan pada saat itu langsung ditindaklanjuti oleh BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang mana diadakannya sidang tertutup dan dihadiri oleh Korprodi, yang mana tindak lanjut dari Korprodi tersebut langsung menyatakan bahwasanya mahasiswa pelaku yang terlibat langsung dihukum, diberikan sanksi secara akademis maupun sosial, sehingga pelaku yang terlibat dinyatakan untuk skors, dan pada saat itu korbannya juga sudah diberikan pendampingan hingga dia tidak perlu merasakan takut lagi, dan juga diberikan fasilitas yang mana korban tidak perlu melakukan adanya kontak secara fisik maupun sosial terhadap pelaku. Dan untuk pertanyaan ketiga, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Adelia. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga terkait relasi kuasa antara korban ya untuk mencegah hal tersebut. Salah satu hal yang kami pikirkan adalah pentingnya mata kuliah gender di lingkup perguruan tinggi. Karena kami juga melihat bahwa impact dari, kebetulan saya merupakan asisten dosen dari mata kuliah gender, dan kemarin kami melakukan sedikit sebar kuesioner untuk feedback kelas gender kami seperti itu. Dan ternyata mayoritas hampir 80% dari mahasiswa di kelas tersebut menyatakan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat menarik dan bisa membuat mereka lebih aware terhadap hal-hal yang sebelumnya mereka tidak aware seperti itu. Contohnya adalah kekerasan seksual yang juga terjadi tidak hanya di lingkungan kampus, di lingkungan kerja, namun juga di lingkungan sehari-hari, bahkan di lingkup keluarga seperti itu. Dan ternyata mata kuliah gender ini dengan dosennya tepat dan dengan mata kurikulum yang tepat juga, cara mengajar yang tepat juga ternyata bisa menjadi tempat untuk mahasiswa sharing seperti itu. Bahkan ada salah satu mahasiswa kami sebelumnya membagikan pengalamannya terkait pengalaman dia mengalami pelecehan seksual dari lingkup keluarga seperti itu. Dan ini merupakan hal yang cukup menarik karena umumnya hal seperti ini tidak akan dibagikan dalam publik ya.
dalam lingkup orang banyak seperti itu. Mungkin akan di-share secara personal dan lain sebagainya. Tapi karena dalam mata kuliah tersebut kami mengajarkan bahwa it's okay to share, it's okay to not share as well. Ini terserah kalian, decision is yours. There is no relasi kuasa dalam kelas ini, dalam lingkup kelas ini, seperti dosen juga tidak berhak untuk memaksa mahasiswa dan sebaliknya seperti itu. Maka mereka merasa bahwa it's okay to share, even if it's my ini adalah hal personal yang mungkin sangat sensitif bagi saya. Maka dari itu kami merasa bahwa untuk menjembatani relasi kuasa antara mahasiswa dan dosen contohnya, atau antara dua pihak yang ada jenjangnya, ada gapnya, itu sangat bagus dimulai dari mata kuliah seperti itu, karena kita pada akhirnya akan terbiasa dengan skenario-skenario di mana kita merasa aman di mata kuliah ini seperti itu, dan akhirnya akan terbawa di lingkungan lainnya, lingkungan sosialnya, di lingkungan akademis, di mata kuliah lainnya seperti itu. Maka dari itu langkah pertama yang kami rasa cukup efektif adalah untuk menyebarkan awareness bahwa tidak peduli siapapun itu apakah itu orang tua, apakah itu dosen, apakah itu bahkan sekelas rektor, you are in charge of your body, your choice seperti itu. Jadi kami mengajarkan bahwa relasi kuasa tidak boleh berimpact pada tubuh seperti itu. Tidak ada orang yang walaupun kuasanya lebih tinggi di atas kamu, berhak atas tubuhmu seperti itu, berhak atas dirimu seperti itu. Maka dari itu kami merasa bahwa awareness yang disampaikan dengan cara seperti ini cukup efektif rupanya untuk mahasiswa yang sebelumnya belum mengerti bahwa apa itu konsen, apa itu relasi kuasa dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka akan mengerti dan tertanam di diri mereka bahwa relasi kuasa bisa dicegah salah satunya dengan diri aku sendiri, gitu, dengan set boundaries seperti itu. Jadi dengan awareness ini akan lebih baik apabila diimplementasikan dalam level kebijakan, regulasi yang mendukung pihak korban seperti itu. Salah satunya adalah menghapus stereotip team blaming yang kamu pakai baju apa, pasti ada dong yang mengundang dosen kamu untuk tertarik dengan kamu in that way seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita bisa hapus sangat perlahan melalui awareness yang kita sampaikan seperti itu, dan tentunya harus didukung dengan kebijakan yang mendukung pula seperti itu. Mungkin itu untuk pertanyaan ketiganya, semoga menjawab dan semoga bisa bantu sedikit gitu ya. Ya. Makasih Kak Adelia. Tapi meskipun belum ada kejadiannya, mungkin tadi pertanyaan dari Dr. Basaria penting ya untuk disampaikan kampus itu terkait visum ya, karena kalau belum siap terus kejadian gitu, ntar itu kan betul. jadi key point juga. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Kak Kustini, last but not least, mungkin di 2-3 menit terakhir untuk 3 pertanyaan. Silakan Kak Kustini. Ya, terima kasih. Saya menyimak tadi sebetulnya saya juga memperoleh banyak hal gitu ya, selain saya memberikan informasi. Ya sama yang terkait dengan visum, biaya visum, saya kira kita belum punya data, dan saya setuju bahwa itu menjadi bagian yang harus dibicarakan gitu. Jangan menunggu kasus baru kemudian ini kemana ya gitu. Nah mestinya sih Satgas PPKS juga itu bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga ya, selain juga tentu ada dukungan dari rektorat gitu, tapi dengan pemerintah daerah saya kira itu penting juga untuk berkoordinasi, termasuk juga dengan lembaga-lembaga di luar kampus yang aware terhadap fenomena kekerasan seksual. Tapi yang pasti belum ada kalau kasusnya kalau di tempat penelitian kami. Kemudian juga bagaimana menjaga privacy ya untuk perempuan. Kalau ketika kami penelitian sebetulnya kami melihatnya kita mengelilingi kampus gitu ya, mencoba melihat observasi gitu, misalnya bagaimana letak antara toilet laki-laki dan perempuan, apakah berdekatan, berdampingan atau mungkin jauh gitu. Dan ternyata itu beberapa itu yang berdampingan, persis tidak ada jarak gitu, tidak ada jarak. Jadi toilet laki-laki, toilet perempuannya jejer aja gitu. Itu sesuatu yang bagi saya itu nggak enak banget gitu ya. Termasuk juga ini musola. Saya kebetulan pas sholat zuhur saya ke musola. Musolanya juga musola laki-laki dan perempuan. Kemudian
ada beberapa yang sholat berjamaah, laki-laki di depan gitu, perempuan di belakang. Udah sholat itu si laki-laki memang bersama, cium tangan dong. Kan kita biasa di situ ya, kalau sholat di rumah yang sudah berjamaah itu, yang di depan tuh biasanya bapak, ayah atau kakak, kemudian kan yang belakang tuh cium tangan. Itu kan biasa. Tapi kan ketika itu dijadikan bahan guyonan, saya begitu amat saya bilang itu. Jadi, nah itu saya kira tidak ada privacy sama sekali. Karena kebijakan kampus kaitannya dengan menempatkan sarana prasarana juga supaya tidak meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, dan itu juga salah satunya bisa masuk dari bagaimana di penerangan di kampus itu, apakah remang-remang gitu atau cukup terang, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi atau ada tanda-tanda itu bisa terindikasi. Itu kalau yang ketiga tadi saya setuju dengan Mbak Adelia, bagaimana meningkatkan kesadaran ya untuk para mahasiswi terutama, agar dia tidak merasa tidak terjebak ya oleh yang sebetulnya itu mungkin menyamarkan gitu, aduh anakku cantik sekali hari ini, kayak gitulah. Jadi saya kira sosialisasi ya, atau apapun, atau dalam bentuk kuliah kaitannya dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual, itu kaitannya dengan undang-undang penanganan kekerasan seksual, saya kira harus terus digalakkan, sehingga mahasiswa itu tahu, oh yang begini ini termasuk suka disiul-siul aja gitu, ini kekerasan seksual tingkat ringan, ini kekerasan seksual tingkat sedang, dan ini tingkat berat, supaya mereka tahu gitu dan mereka bisa menghindari. Saya kira begitu. Mbak Umi mau menambahkan mungkin satu menit, mungkin kalau mau Mbak Umi silakan, maupun ada. Ya, Jangan, mungkin 1 menit sedikit ya, Kak. masih bisa Ya. ya, Sabina ya. Ya. Baik, Ya, 1 menit yang ya, Kak. berkaitan dengan visum itu memang dalam regulasi sudah diatur ya, bagian dari pendampingan korban kekerasan seksual itu salah satunya layanan kesehatan. Selain layanan lainnya seperti konseling, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Itu memang untuk yang berkaitan dengan visum belum kami temukan datanya ya. Namun di beberapa kasus yang kami temui yang berkaitan dengan layanan kesehatan itu memang masih dibebankan kepada pelaku. Sebagai salah satu contohnya itu yang masih karena trauma sehingga dia memilih mengkonsumsi obat-obat untuk membantu mengembalikan psikologinya, itu masih dibebankan kepada pelaku. Bahkan ada yang menuntut penggantian keperawanan, operasi keperawanan itu dituntut kepada pelaku gitu. Yang kedua kemudian yang berkaitan dengan bagaimana agar terhindar dari KS itu sendiri, saya kira pelibatan semua pihak ya, semua komponen yang ada di kampus termasuk mahasiswa itu penting. Karena apa? Karena survei yang kami berikan kepada 1.825 responden itu mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan ketika kamu itu mengalami KS, yang mereka lakukan yang banyak disebut itu adalah bercerita kepada teman. Jadi di sini libatkanlah mahasiswa untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di kampus. Saya salut kepada salah satu kampus yang baru saja kemarin mengukuhkan Satgas PPKS dari unsur mahasiswa. Ada sekitar 20-an mahasiswa yang memang menjadi agen-agen untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Mbak Sabina dan Prof. Kustini, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Umi. Ya itu betul banget sih yang tadi disampaikan oleh Kak Umi ya, pelibatan mahasiswa ya. Sebab mereka juga konstituen terbanyak, jadi penting sekali untuk melibatkan mereka kan ya. Ini ada tambahan komentar dari Dr. Basri. Ya, kenapa tidak ada data yang sampai membuat visum? Jangan-jangan karena masih ada ketakutan dan masalah finansial visum juga. Bisa jadi. Itu nanti juga bisa jadi peluang penelitian atau survei kita berikutnya ya. Visum membuat efek jerah, itu betul sekali. Itu belum banyak diketahui orang, tapi visum bisa membuat efek jerah. Tapi juga visumnya bila dilakukan nggak tepat, Dr. Basri, bisa juga berefek pada korbannya ya. Di beberapa kasus misalnya kalau visumnya tidak dilakukan dengan tepat juga. Nah, tapi pentingnya sosialisasi terkait visum, cara tepat melakukannya, tempat-tempat yang tepat melakukannya, itu penting untuk diketahui bersama-sama. Baik, saya tidak akan nge-recap lagi semuanya karena sudah di-recap sebenarnya oleh seluruh presenter kita dengan sangat baik, luar biasa. Ini kan semua juga terekam di YouTube. Mungkin saya cukup sampai sini. Terima kasih banyak semuanya. Kak Susi, Kak Adelia, Kak Devinta, Kak Kustini, Kak Umi, dan semua para penanya hari ini. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Saya mungkin kembalikan ke host ya, Kak Diah Irawati, untuk kita foto bersama dan sebagainya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Boleh kasih reactionnya? Reactions love atau tepuk tangan atau apapun ya. Applause buat kita semua, buat semua presenter, buat Kak Sabina sebagai chair dan buat attendees ya semua peserta KCF 2024. Nah, ini hari ketiga ya, jadi masih ada berapa hari lagi tuh? Kita empat hari lagi ya, masih panjang. Jadi mudah-mudahan masih kuat, masih semangat, masih terus bergairah ya, dan berhasrat untuk terus mendengarkan, berbagi, dan berkonferensi tentunya. Eh, Baik, ada satu pengumuman dari saya. Oh, kita ambil foto dulu ya. Boleh buka Ya, kamera atau kameranya ya, videonya ya. ya. Oke, saya akan hitung. Oke, ini masih ada yang mau buka. Oke, saya tunggu deh. Oke, sudah ya. Oke, layar satu dulu. Saya akan hitung satu, dua, boleh senyum, tiga. Oke, saya ke layar dua sekarang. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya untuk semua presenter, attendees, dan Kak Sabina yang luar biasa ya menjadi chair dan juga teman-teman presenter. Kasih tepuk tangan dan love-love-nya, sarangionya. Nah, nanti untuk hari ketiga ini masih ada satu sesi lagi ya, sesi spesial. Jadi ini bukan panel, tapi spesial, sesi spesial yaitu diskusi buku. Kita akan mendiskusikan buku Transformasi Feminisme Indonesia, Pluralitas, Inklusivitas, dan Interseksionalitas yang mungkin beberapa teman menjadi kontributor. Saya tahu ada Kak Susi ya, Kak Susi jadi salah satu kontributor juga dalam buku tersebut. Dan ada beberapa teman lainnya, dan buku itu memang tebal banget. Dan itu hasil dari tulisan kawan-kawan presenter tahun lalu di KCF pertama 2023. Kebetulan saya menjadi chair di konferensi tersebut dan kali ini menjadi koordinator program dan juga akan menjadi bagian dari reviewer dan editor selanjutnya. Jadi silahkan kirim tulisannya nanti. Apa yang dipresentasikan ini mohon dituliskan dan nanti dikirimkan ke KCIF. Nanti kami akan memberikan panduan khusus untuk menulis. Jadi ada panduan menulis secara umum dan juga ini tulisan akademik ya, dan juga panduan khusus dari KCIF, misalnya soal citasi untuk penyeragaman ya, dan juga KBBI dan lain-lain. Nanti akan ada panduan dan juga tenggat waktunya itu 1 bulan setelah ini ya, setelah KCF selesai. Nanti akan kami umumkan, jadi stay tune aja di semua akun sosial medianya Let's Talk gitu. Nah, itu teman-teman satu diskusi buku itu nanti malam ya waktu Indonesia jam 19 sampai 21.30 akan ada 6 orang pembicara atau narasumber. Salah satunya adalah saya mewakili editor. Dan itu terbuka untuk umum tanpa pendaftaran, jadi bisa memberitahukan teman-temannya untuk ikutan gabung di Zoom. Silahkan, link Zoom-nya bebas untuk dibagikan ya, karena ini tidak terbatas, tidak eksklusif bagi mereka yang mendaftar atau melakukan pendaftaran untuk mengikuti diskusi buku. Dan ini juga live streaming di kanal YouTube Let's Talk dan kami menyediakan judul bahasa isyarat ya. Jadi itu acara terakhir kita, tidak ada panel, hanya ada satu special session di hari ketiga, lalu di hari keempat, Kamis 27 Juni, akan ada 8 panel. Jadi ini banyak banget panelnya, tapi parallel session. Jadi parallel session akan ada 2 panel pada waktu bersamaan gitu. Jadi teman-teman harus memilih salah satu. Di antara 2 panel akan ada 8, 4 pagi hari dan 4 lagi malam hari gitu. Lalu di hari Jumat kita akan ada special session tentang the occupied Palestine and feminist movements. Jadi teman-teman itu menggunakan bahasa Inggris karena pembicaranya memang dari luar gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Kak Sabina, teman-teman presenter dan teman-teman attendees atau peserta atau partisipan KCF 2024 semuanya. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi Rabu malam untuk mendiskusikan buku KCIF tahun lalu gitu. Jadi tetap semangat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ira sebagai host panel kita kali ini. Saya pamit undur diri dan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat ya buat kawan-kawan semua. Saya tutup ya Zoom-nya. Makasih banyak ya Kak Sabina. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Terima Sabina kasih dan semua. teman-teman. Terima kasih banyak. Saya tutup ya. Terima kasih.